belum tentu uh, yang kita dapatkan hari ini untuk si A itu bisa kita berikan untuk si B. Jadi pasti ada beberapa pengalaman dan pemahaman yang harus kita lakukan pendekatan terlebih dahulu. Di sini kita ada teman-teman dari sebentar saya dari Dinkes Provinsi Jawa Tengah, ada Kak Setio Handoko, ada dari Puskesmas Kebumen 3, dari Kak Andri Rosita, sama Kak Endang Puji Astuti dari UPT Puskesmas Wonogiri 2. Nah, silakan mungkin ada dari ketiga kakak ini yang ingin membagi pengalamannya terlebih dahulu selagi kita menunggu Kak Risang bergabung dalam acara Forum Kemisan pada siang hari ini. Mungkin siapa dulu? Kak Setio, sudah siapkah? Kak Setio sudah masuk? Ya, siap. Apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar, Kak Setio. Nah, baik. Saya akan berbagi pengalaman, ya. Tapi supaya tidak fokus ke background saya, maka saya pakai ini saja ya. Ya, pakai gambar ini saja. Fokusnya ke makan siang, Pak. Iya, saya sebagai Ya. pramuka kok kayaknya pengen ngemi di sini. Baik, kakak-kakak semuanya, para senior, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kawan-kawan Promkes, saya mohon izin ya, saya Handoko dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Biasanya saya dipanggil Han ya, 3 huruf saja cukup. Ini cerita connect before content. Jadi banyak sekali yang kami alami, tapi inilah yang paling berkesan. Kenapa? Karena ini yang pertama kali saya kenal dengan Promkes waktu acara ini. Saya waktu tahun 2005 saya belum di Promkes, tapi disinilah saya mulai mengagumi, oh ini toh Promkes ya. Jadi ceritanya waktu itu di Jawa Timur juga mengalami mungkin ya wabah polio tahun 2005 seluruh Indonesia ini. Dan salah satu terdampak di Jawa Tengah saat itu adalah Kabupaten Pati. Nah, anak yang baju biru ini yang di bawah ini adalah salah satu korban keganasan virus polio liar waktu itu. Sehingga dari WHO memutuskan bahwa harus divaksinasi ulang dengan cakupan 100% balita harus divaksinasi polio. Saat itu vaksinasi polio hanya dengan cara ditetes. Vaksinasi paling mudah sebenarnya hanya dengan tetesan sebanyak 4 kali, polio 1, 2, 3, 4. Namun anak ini tidak vaksinasi ya karena persepsi orang tuanya. Sebagai catatan, anak ini tinggal di desa Sukolilo di Pati, di mana di desa itu ada dominasi dari kelompok masyarakat Samin. Samin di Jawa Tengah waktu itu persepsi saya adalah sering kami jadikan bahan olok-olokan ya. Jadi kalau ada teman gitu ya, enggak, misalnya ngeyelan dan sebagainya, keras kepala kita suka bilang, oh dasar Samin. Gitu. Nah, ternyata Samin memang ada kelompoknya. Memang ini adalah etnis ya, etnis di Jawa Tengah begitu, suku begitu ya di Jawa Tengah. Nah, yang pakai baju putih ini adalah Mbah Tarno. Dia adalah pemimpin kelompok Samin di Sukolilo, Kabupaten Pati. Jadi karena waktu itu memang menghebohkan sehingga Bapak Bupati Pati ini yang pakai safari abu-abu tua ini turun langsung memberikan bantuan baik berupa uang, ambulan sampai mendatangkan dokter spesialis ini untuk membawa merawat anak ini ke rumah sakit. Padahal kita tahu polio tidak akan bisa disembuhkan kelumpuhan. Namun apa yang terjadi, Mbah Tarno ini menolak semua bantuan dari Pak Bupati ditolak. Padahal maksud Pak Bupati setelah dibantu, maka beliau akan mengizinkan anak-anak di wilayahnya untuk divaksinasi polio. Karena saat itu tantangannya adalah di kelompoknya Mbah Tarno ini. Anak-anaknya tidak ada yang mau vaksinasi polio karena mengikuti fatwa dari Mbah Tarno ini. Tidak mau ada vaksinasi polio. Jadi semuanya menolak. Nah,
target dari WHO berjalan terus ya, waktu sudah mau habis, waktu itu tersisa 2 bulan kalau nggak salah. Kita bingung bagaimana cara mendekati Mbah Tarno. Nah, iseng punya iseng, kami sempat nanya kepada orang-orang sana, bagaimana caranya ketemu Mbah Tarno, ngobrol-ngobrol. Oh, dikasih tahu. Mas, kalau mau ke sana, ya jangan pakai atribut pemerintah. Jangan bawa uang, kasih bantuan dan sebagainya, nggak usah. Ya, kendaraan dinas, plat merah, seragam, apalagi namanya papan nama yang berbau pemerintah, jangan dipakai di depan Mbah Tarno. Percuma. Oh gitu ya. Satu. Yang kedua, nanti kalau sudah sampai di rumah Mbah Tarno, Anda disuguh makan, minum, dan sebagainya dimakan, diminum. Jangan sampai ditolak. Nggak usah alasan lagi diet, lagi puasa, dan sebagainya, nggak usah. Diminum walaupun sedikit, dimakan walaupun sedikit. Karena sekali Anda tidak minum, yang bersangkutan tidak akan berkenan. Dan ini akan menghambat pembicaraan selanjutnya nanti. Berikutnya adalah, kalau sampai di rumah beliau, tidak usah memberikan pujian, apapun pujian terhadap benda-benda yang ada di rumah itu. Misalnya, Mbah, kok kursinya bagus ya. Nanti ketika pulang, kursi itu akan disuruh membawa pulang. Nah ini, saya nggak berani memuji wanita-wanita di sana ya. Nah, lalu kami datang ke sana sesuai dengan arahan orang tersebut. Kami datang pagi jam 9, ingat saya sudah sampai di rumah beliau. Dan tidak langsung kami ngobrol ke imunisasi, bahkan kami juga tidak memperkenalkan diri sebagai petugas dinas kesehatan, tidak. Saya memperkenalkan hanya nama saya saja, saya dari Semarang, Mbah. Pengen ngobrol-ngobrol, nah karena beliau ini adalah pemimpin ya, pemimpin kelompok Samin. Jadi kita awali obrolan itu setelah perkenalan singkat, lalu cerita tentang desanya beliau seperti apa, lalu kami sampaikan bahwa kami ingin mengguru, belajar Mbah, Samin itu nopo, Samin itu apa. Belum menceritakan tentang ajaran-ajaran Samin, ternyata luar biasa. Persepsi saya tentang Samin itu rontok saat itu, karena Samin itu adalah ajaran budi pekerti yang luar biasa. Yang sama seperti kita yang agama Islam, Kristen, dan lain-lainnya. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat jahat, jahil, dan sebagainya. Nah, beliau cerita panjang lebar, termasuk menceritakan anak-anak ini, juga anak yang sakit ini, dan sebagainya, diceritakan semuanya. Sampai akhirnya beliau mengatakan bahwa ada 9 poin ajaran Samin, dikupas satu-satu oleh beliau dan kami mendengarkan. Ya. Nah, salah satu ajarannya itu yang terakhir itu kalau nggak salah tidak boleh merepotkan orang lain. Jadi tidak boleh merepotkan orang lain itu ya saudara, tetangga itu nggak boleh merepotkan. Intinya harus mandiri. Nah, disitulah kok tiba-tiba seperti kami mendapatkan apa ya klik begitu. Nah, setelah selesai ngobrol-ngobrol tentang Samin, lalu kami minta izin untuk berbicara. Terus kami bilang bahwa cucu, kami menyebutnya ini cucu ya, karena mbahnya juga menyebutnya cucu. Cucu Mbah yang kemarin sakit itu nanti makin lama kaki dan tangannya makin tidak bisa dipakai, Mbah, tidak bisa digunakan, makin mengecil. Akibatnya semakin tambah umur, semakin melemah gerakannya dan akan merepotkan orang lain karena nggak bisa beternak, nggak bisa berdagang, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Mbak kaget. Loh, apa iya, Nak? Iya, Mbak. Ini penyakit namanya polio. Penyebabnya ini kami ceritakan dan dia mendengarkan. Nah, terus beliau tanya, lah terus cara menyembuhkannya gimana? Buatan sakit, Mbak. Nggak bisa disembuhkan. Kalau sudah terserang anggota geraknya, ya nggak bisa. Kemanapun nggak bisa. Nah, terus piye? Ya, bisanya dicegah, Mbak. Supaya nggak nulari teman-temannya, saudara-saudara. Lo bisa apa dicegah? Bisa, Mbak. Nah, caranya itu pun lah kemarin itu di tetes. Oh, yang ambulan pada keliling-keliling ke desa ini itu ya. Iya Mbak, itu untuk netesi namanya vaksin polio untuk mencegah anak-anak ini orang penyakit yang seperti itu. Oh ya wes le, besok tolong cucu-cucu saya ditetes biar nggak ketularan. Setelah Mbah bilang begitu,
Besoknya kita lakukan lagi ya door to door sweeping dan akhirnya sukses ya. Ini pertama kali saya mengenal 12 bulan digital hari promosi itu yang kesehatan. pertama. Ini Pertama. berikutnya, Iya. ini baru saja kemarin waktu Kegiatan dan imunisasi anak sekolah. Ya. Dengan metode yang sama kami datang ya itu di Purworejo. Sasarannya adalah beliau yang pakai baju biru, pakai kopiah warna merah ini adalah seorang ketua RT. Itu menolak anaknya untuk diimunisasi. Nah, karena posisi beliau sebagai seorang RT, tentunya punya pengaruh ya. Kami juga datang ke sana. Bedanya kalau yang ini sebelum datang ke sini kami sudah mendapat masukan dari berbagai pihak. Pak, hati-hati Pak. Ini orangnya keras. Wah, ini agamanya saklek Pak. Ini segala macam masukan. Cengeyelan. Ini orangnya nggak mau kompromi lah dan sebagainya macam-macam. Tapi sudahlah saya pupus itu semua ya sudah. Semoga dengan saya tidak seperti itu. Lalu modalnya hanya Bismillah. Kami maju ke sana. Tetap saya mencopot semua atribut saya. Tidak saya pakai. Saya kenalkan diri nama saya dan saya dari Semarang. Gitu ya. Tidak langsung bilang mau imunisasi, kami ngobrol-ngobrol dulu. Dan ketemu clue ya, clue atau simbol kalau kemarin bahasanya waktu kurang hasil. beliau adalah seorang ketua RT dan saya kebetulan juga pernah menjadi ketua RT. Sehingga ketemulah simbol di situ ngobrol-ngobrol. Nah begitu beliau sudah mulai ngobrol-ngobrol tentang RT, suasana warga dan sebagainya, tentang pekerjaan, tentang anaknya, beliau sudah mulai tersenyum. Sudah mulai tersenyum, sudah mulai nada bicaranya berbeda Pak. Jadi apa ya yang tadinya agak kaku, patah dua patah kata menjadi cair, apalagi setelah beliau senyum, setelah ketawa, ini loss ya istilahnya kalau orang Jawa itu loss. Nah, loss ini beliau mulai menceritakan ya dengan bangga menceritakan kesuksesan anaknya yang sekolah di sekolah menengah kesehatan ya. Jadi di Purworejo ada SMK kesehatan. Yang ini tahun ini kalau nggak salah magang ke Jepang. Nah, untuk magang itu ada syaratnya, yaitu harus melampirkan riwayat imunisasi. Nah, disinilah kami masuk ke konten untuk mengajak adik-adiknya mau diimunisasi. Kemudian beliau sendiri yang mengucapkan komitmen bahwa dua anaknya akan diimunisasi tanggal 24 Agustus jam 10. Nah, kami kuatkan komitmen nanti diajak bareng Bu Kader ya, nanti biar Bu Kader ngampiri ke rumahnya dan saya minta ke Bu Kadernya nanti kalau sudah sampai puskesmas sudah disuntik tolong difoto nggih karena saya nggak bisa nungguin waktu nanti istrinya dan anaknya ke puskesmas dan akhirnya agak molor sih dari jam 10 ya janjinya jam 13 karena katanya harus masak dulu dan sebagainya beres kita saat rumah akhirnya ini jam 13 disuntik. Nah ini adalah dua pengalaman kami Pak, pengalaman yang lain banyak. Cuma kalau menurut saya pribadi ini kok kayak lagu ini ya. Ini karena ada lagu kayak gini ya. Ya ini. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam ya, tenangkan dulu airnya sepeningkat saya ini. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lintas lain. Jadi tadi itu, connect itu kita menenangkan dulu ya dengan obrolan-obrolan dan sebagainya. Lalu kita lihat orangnya, karena satu orang dan orang lain tentunya berbeda. Kalau yang Mbah Karno tadi adalah pemimpin, ya maka kita istilah Jawa itu menyelondoli. Mohon arahan Mbah, kami nunggu pripun, bagaimana kami itu. Kalau dengan Pak RT mungkin agak berbeda. Ya. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja duduk dengan tenang lah ini. Duduk dengan tenang, ngobrol senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia sudah senyum, tandanya hatinya mau. Dari sekian banyak model KAP yang sudah kami terapkan di lapangan, kalau menurut saya begitu lawan bicara kita sudah mulai senyum, itu tandanya sudah mulai runtuh pakar. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk. Nah, itu pendapat saya, Pak. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantep. Selain background-nya Pak Han yang di belakang mantep, tadi pembawaannya juga mantep banget, keren banget nih. Itu tadi
pengalaman cerita dari Pak Han. Jadi Pak Han menceritakan pengalaman beliau selama di Jawa Tengah ya Pak Han ya. Iya. KAP seperti apa. Sudah bergabung di tengah-tengah kegiatan ini Pak Risang. Assalamualaikum Pak Risang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Kedengeran suara Cibubur saya? nih Pak. Oh, deket dong ya? Iya ya, tetangga ya. Iya. Tapi saya di tenda. Oh, lagi ngapain? Jambore? Jambore Oh, teman kesehatan. oh, Pramuka kesehatan. iya. Oke, tadi kita ambil contoh Pak Han, salah satu contoh ya dari nanti setelah itu nanti kita akan sharing momen lagi Pak Risang, ada dua narasumber lagi untuk sharing momen. Mungkin Pak Risang bisa menyampaikan tips-tips KAP. Nah, sebagai yang ahli ya kita sampaikan yang ahli Pak Risang bisa menyampaikan apa sih terkait dengan tema kita siang hari ini yaitu connect before content. Jadi tips-tipsnya seperti apa yang bisa dibagikan sama Pak Risang bagi teman-teman di se-Indonesia Raya ya, ini terutama ya. Saya lihat tadi pesertanya sudah hampir 150, sekarang sudah 161. Jadi banyak ini Pak Risang yang bisa hadir pada siang hari ini. Silakan waktu dan tempat kami berikan ke Pak Risang. Iya, terima kasih Mas Akbar. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sehat-sehat selalu ya. Cuma saya mau koreksi sedikit loh. Dibilang sama Mas Akbar saya ahli. Enggak. Jadi sebenarnya saya suka bilang saya tuh kompilator. Ya, kompilator dari pengalaman teman-teman. Yang kayak Pahan itu kan saya masukkan itu dalam materi. Jadi saya suka ngobrol sama teman-teman nakes, sering observasi, jalan-jalan, lihat mereka bekerja gitu, belajar. Dan banyak yang kemudian yang saya kompilasi dan saya sebar luaskan gitu ya ke teman-teman semua. Nah, karena itu nanti yang saya akan sampaikan juga kelihatannya banyak gitu ya. Saya mau kasih menu aja ya, Mas Akbar dan teman-teman ya, terkait dengan connect before content ini. Connect before content ini kan sebetulnya sebuah chapter dalam sebuah buku ya yang ngomong tentang relasi. Yang kalau dalam KAP itu kita jadi utama kan, di hubungan tuh utama gitu loh. Ya, hubungan tuh utama, lebih utama bahkan dibandingkan keberhasilan. Kalau misalnya kita berhasil nyuntik anak gitu ya, tapi orang tuanya tidak tahu kemudian marah, jadi masalah itu. Dan itu akan membekas sehingga nanti kalau kita mau ada upaya edukasi lagi akan mental. Nah, yang kayak gitu kan kalau dalam KAP kita hindari ya. Jadi nggak apa-apa kita belum berhasil tapi hubungannya tambah baik. Kalau tadi dengar cerita Pahan di kelompok Samin, tuh berapa jam Pahan ngobrolnya tuh? Berapa jam tuh? 4 jam, 5 jam, lama tuh. Dari jam 9 itu sampai dengan masuk ke konten itu sekitar jam 3 sore. Oh, Jam dari 4 jam baru 9. bisa mengikuti. Iya, dari jam 9 pagi. Jadi kadang connect itu butuh waktu ya, terutama buat teman-teman atau warga yang mungkin punya nilai berbeda, punya orientasi berbeda, paradigma yang berbeda itu butuh waktu yang jelas ya. Nggak bisa buru-buru. Makanya kalau dalam KP itu ya udah kita bangun hubungan, semakin keras orangnya hubungannya harus semakin bagus gitu ya. Nah, sekarang teori dikit ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara edukasi kelompok, itu kan connect, itu kan ada di tahap pertama pemanasan ya. Nah, ini kita banyak mengandalkan teknik-teknik yang bisa kita pakai dalam konteks kelompok, misalnya permainan gitu ya, kenal-kenalan lama, manggil nama sama-sama, cari persamaan gitu ya, cari simpul yang kemudian didiskusikan bersama, macam-macam gitu. Nah, tapi kalau dalam konteks kayak misalnya Pahan tadi ya, one to one, kita datangi tokoh masyarakat, kita datangi rumah orang yang menolak vaksinasi, ya harus dicari teknik yang pas gitu. Kan nggak bisa Pahan datang ke kelompok Samin itu terus kemudian ngajak permainan Pahan ya. Ayo Pak, ke kelompoknya, mari berdiri Pak, yuk kita main ini yuk mari menari, nggak bisa kan. Dia harus dicari teknik yang pas. Nah, untuk kesempatan siang kali ini saya mau bahas yang ini ya, yang konteks one to one ya, one to one ya.
Nah, kalau ini kan konteks kelompok ya. Ini udah saya share di ini ya di grup ya tentang metodologi KP yang paling baru gitu ya untuk edukasi kelompok. Nah, kalau kalau yang apa namanya? Kalau yang Ya. konteks individual ya one on one itu kan pertama ya yang kita harus bangun. Tapi berapa lama tergantung. Kalau misalnya orangnya udah mau langsung ya nggak perlu kita ngomongin tentang bangun hubungan yang tersendiri, spesifik dan lama gitu ya. Tapi ini kalau kalau dalam pelatihan KP itu kan kita paling nggak belajar 6 ya. Nonverbal yang nyaman, obrolan informal, gunakan nama, cari simpul, pertolongan kecil, cepat ya, dengarkan. Nah, spesifik untuk mendengarkan. Jadi kalau KP itu mendengarkannya untuk bangun hubungan ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Jadi mendengarkan itu bukan untuk menggali, menilai, mencari sebab masalah. Jangan dulu begitu. Karena apa? Karena kalau kita itu mendengarkan dalam rangka mencari sesuatu atau punya tujuan tertentu, yang namanya adalah komunikasi instrumentalis, biasanya bawaan kita jadi agak-agak tegang, agak-agak buru-buru, agak maksa dan sebagainya. Ini saya pengen angkat ini karena tadi pagi Bu Andros tuh nanti akan ngomong juga nih pada kesempatan kali ini. Itu cerita, kok pakai teknik mendengarkan kok jadi agak Ya, saya introgatif ya, muka aja, saya lihat seperti kan itu ngomong kayak gitu. seperti maksa gitu Tapi mencari kalau informasi. Nah, itu terjadi karena yang kita lakukan itu dalam rangka instrumentalis, mencari sesuatu bertujuan. Sementara kalau kita mendengarkan dalam rangka untuk membangun hubungan, ya fine-fine aja, santai aja, ngobrol aja gitu. Ikutin arus aja gitu ya. Nonverbal yang pertama itu penting. Kata Pak Han tadi kan kalau orang udah tersenyum, itu tandanya orang hatinya pun udah enak gitu. Kalau Bapak Ibu pedagang nggak bisa senyum, bahaya. Karena dalam senyum itu mengandung kepercayaan sebetulnya. Ya. Dan senyum itu menular, menular. Buktiin aja kalau kita senyum sama orang, ntar orang itu senyum gitu, jangan-jangan orang itu ntar senyum lagi ke orang lain gitu ya. Nular, nular. Ya. Terus yang tadi juga Pan sudah tunjukkan tekniknya namanya obrolan informal. Jadi obrolan informal itu adalah obrolan yang disukai oleh lawan bicara kita, bukan yang disukai oleh kita. Ya, jadi kita harus cari topik yang dia sukai gitu. Jangan mengedepankan kepentingan kita. Oh, vaksinasi, imunisasi, terus kita kedepankan itu, kita maju dengan itu. Kita harus apa namanya kemukakan itu. Ya nggak bisa gitu juga gitu kalau komunikasi sama orang. Ya ngobrol santai aja, cari topik yang dia sukai, kembangkan di situ. Ya, karena pada dasarnya orang itu paling suka mendengarkan cerita tentang dirinya sendiri gitu, bukan cerita tentang kita sebagai komunikatornya. Makanya kalau kita pengen menarik perhatian orang, jangan ceritain tentang diri kita gitu, tapi ceritain tentang orang itu, biar dia cerita sendiri gitu ya. Gunakan nama, itu yang sudah kita latihkan biasanya teman-teman ya di pelatihan KP. Nama sesuatu yang berharga, sesuatu yang apa ya, dilekatkan oleh orang tua kita ke kita karena wah mimpinya, harapannya dan sebagainya. Dan itu adalah kata yang paling berharga gitu ya. Jadi kalau orang disebut namanya berulang-ulang gitu, dia akan senang gitu ya. Cari simpul. Nah, tadi juga Pak Han sudah praktekkan itu. Cari simpul pembicaraan yang membuat orang itu, oh iya ya kita punya satu simpul ya tentang apa misalnya. Oh, ternyata kakaknya dia teman saya. Oh, ternyata kita satu sekolah cuma beda angkatan, itu simpul itu. Oh, ternyata kita satu daerah, itu simpul ya. Kalau udah simpul udah ketemu, orang itu ngomong informal ya, udah enak gitu. Kita maksa-maksa dikit udah nggak apa-apa ya. Pertolongan kecil cepat, itu adalah tindakan yang kita bisa lakukan cepat aja, responsif ya. Tulus juga gitu, yang membuat orang jadi lebih senang sama kita ya. Nah, ini biasanya kalau dalam pelatihan KP kan ini yang kita bahas ya, pelatihan dasar KP ini 6. Tapi sebetulnya kompilasi dari teknik-teknik bangun hubungan itu banyak. Kalau nggak salah dalam katalog kita ada 20-an ya. Nah, ini contohnya misalnya ya. Sebagian dibahas dalam pelatihan-pelatihan lanjutan, sebagian lagi kita obrolin lah gitu dalam waktu masa pelatihan itu. Misalnya cari persamaan, coba latihan. Kalau dalam kelompok misalnya kita minta ibu-ibu cari persamaan 5 persamaan di antara mereka. Oh, ngobrolin. Itu membentuk bond sendiri gitu, bonding ikatan juga secara emosional dengan mereka gitu ya. Terus ada sentuhan, tactile ya. Ini bagian dari nonverbal sebenarnya. Tactile nyentuh orang ya, terutama kalau ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak. Nyentuh nggak apa-apa gitu ya. Cuma posisinya nyentuhnya di mana gitu. Jangan nyentuh dalam rangka mempersuasi. Itu yang kadang menimbulkan penolakan. Saya suka lihat itu teman-teman misalnya kalau
dalam rangka mengajak orang minum obat. Itu disentuh tuh, "Ayo Bu, diminum obatnya, terima ya Bu ya obatnya," gitu ya. Kan misalnya ibu hamil nggak mau minum obat anti malaria misalnya. "Ah, nggak mau Bu Bidan." Dipegangin tangannya, disentuh gitu. Nah, sentuhan pada saat persuasi itu sebetulnya pemaksaan, justru membuat orang semakin menarik diri. Makanya sentuhan itu posisi yang pas adalah ketika dalam proses membangun hubungan. Nggak usah ngomongin tentang obat anti malaria dulu, nggak usah ngomongin tentang MMS, multivitamin ibu hamil, nggak usah. Tapi pas saat bangun hubungan, boleh sentuh-sentuh gitu ya. Nah, terus apalagi berinteraksi dengan yang tercinta. Ini teknik yang pernah dicoba sama teman-teman asdos, dulu namanya asdos ya. Asdos, asisten apa namanya, koas ya, atau dokter muda dulu ya. Tapi intinya lah waktu ada teman-teman, dokter yang belum lulus gitu ya, dokter muda itu yang pengen praktek ke lapangan waktu itu di Jakarta Utara, kelihatannya nggak bisa masuk ke komunitas itu, ya karena mungkin dianggapnya sebagai kelas yang berbeda atau gimana gitu ya, atau etnis yang berbeda gitu, agak susah masuknya. Terus kita coba cari cara, ya teknik-teknik yang kira-kira bisa membantu orang masuk, teman-teman dokter muda itu masuk ke dalam komunitas. Salah satunya adalah ini, berinteraksi ngobrol dengan anak. Kalau bapaknya nggak mau ngomong sama kita, ya udah nggak apa-apa, ngomong sama anaknya. Ternyata ketika kita ngobrol sama anaknya, main sama anaknya, bapaknya luluh juga, gitu. Makanya saya suka sarankan kalau teman-teman nakes gitu ya, kalau ketemu sama ibu bawa balita gitu, jangan ngobrolnya sama ibunya aja, tapi coba ngobrol sama anaknya, justru itu yang membuat kemudian bonding-nya terjadi dengan ibunya gitu ya. Ada personalisasi itu artinya membuat sesuatu pemberian, suatu nasehat itu unik gitu buat dirinya. Dan masih banyak lain yang mungkin kita nggak bisa, bahas satu persatu, tapi ini menunya, kapan-kapan kita coba, mungkin saya tulisin sesuatu gitu ya, pengalaman teman-teman di lapangan terkait sama ini, beberapa mungkin udah pernah saya bahas juga sih, kayak misalnya meminta nasehat, kayak tadi minta arahan, itu ternyata membuat orang jadi lebih merasa dihargai. Dan studinya juga begitu mengatakan, ada artikel yang pernah saya share di grup ya, yang dari Harvard Business Review yang mengatakan bahwa kalau kita minta nasihat pada orang, yang lebih tinggi posisinya, justru orang itu menganggap kita itu pintar gitu. Kenapa begitu? Karena ya Anda pintar karena meminta nasihat kepada orang yang pintar gitu loh, ya. Menunjukkan kekurangan juga nggak apa-apa. Kayak orang kan kayak puzzle gitu ya, ada bolongnya di mana, ada lebihnya di mana. Kalau kita ngobrol sama warga misalnya, terus menunjukkan kekurangan kita, cuma kekurangannya jangan di bidang kesehatan ya, kekurangannya di bidang lain. Misalnya, Ibu masaknya pintar banget Ibu, saya pengen juga masak seperti itu Bu, supaya anak saya tuh demen makan, ajarin dong," gitu. Kan itu kekurangan ya. Sementara si warga atau si kader itu punya kelebihan, masaknya pintar. Nah itu kemudian membuat dia ngerasa, "Oh iya ya, saya dengan Bu bidannya bisa klop juga tuh, ya ada bonding-nya tuh ya, karena ada kekurangan yang bisa saya isi pada diri Bu bidan," gitu ya. Terus, banyak gitu, ragam lainnya gitu ya, termasuk yang tadi Pak Han sampaikan, itu tradisi ya, ikutin tradisi ya, follow the flow gitu ya, arusnya ikutin aja, itu gimana berlaku di sana ikutin aja ya, karena kita mengikuti itu berarti menghargai gitu ya. Walaupun dalam diri kita belum tentu mau nerima, nggak apa-apa, tapi ikutin aja gitu ya. Karena di situ kemudian orang bisa melihat, oh ini nakes juga bisa kok ngikutin kita gitu. Ya kenapa kita nggak ngikutin dia gitu ya. Apa, ada juga yang terakhir ya, reinforce relationship gitu ya. Jadi gini maksudnya, kadang-kadang kalau kita berikan sesuatu, bantuan misalnya, satu pertolongan kepada orang lain, kan bisa aja dia ngomong, "Terima kasih ya Bu bidan, terima kasih ya Bu Promkes," misalnya gitu ya, thank you." Nah, kita mikirnya dan menjawabnya itu bukan dalam rangka kita itu ingin mendapatkan balasnya. Jadi bukan kita ingin menarik supaya dia berhutang budi sama kita, jangan kayak gitu. Tapi justru kita gunakan itu untuk memperkuat posisi pertemanan kita, ya. "Makasih Bu bidan ya, udah ditolongin Bu, aduh untungnya ada Bu bidan." Nggak apa-apa, ini kan gunanya kita berteman, teman kan harus begini memang." Temannya, pertemanannya, hubungan yang dikuatkan di situ.
Jangan bilang, "Oh sama-sama, sama-sama bagus," gitu. Atau, "Ya entar lain kali situ bisa bantu saya." Jangan gitu juga, itu artinya ada proses yang transaksional yang kita sebenarnya harus hindari dalam relasi, dalam membangun hubungan, ya. Nah, Mas Akbar, saya tuh cuma pengen kasih sedikit menu semacam ini aja. Saya pikir biar teman-teman aja yang sharing-sharing ya, Pahan, Bu Andros, Bu Andri namanya, sama satu lagi siapa ya saya lupa tuh. Itu biar cerita aja. Nah, kita Kak dengarkan lah. Endang, Hah? Endang Puji Astuti. Oh, iya Bu Endang ya. Bu Endang ya, biar Bu Endang yang cerita banyak lah. Kita dengarkan ya, kita nikmati cerita mereka. Terima kasih ya. Saya Terima serahkan kembali. kasih. Oke, terima kasih. Karena saya masih pramuka nih, saya panggil Kak Risang ya, Kak Risang. Terima kasih Kak Risang atas info yang diberikan ke kita pada siang hari ini. Tadi kita udah dengar dari Kak Handoko, Kak Setio Handoko terkait KAP yang dijalankan di eh, wilayah kerja dari Kak Hana. Di sini kita juga sudah ada Kak Andri Rosita. Sudah berhadirkah Kak Andri? Hadir Kak Akbar. Oke. Oke. Mungkin Kak Andri bisa ceritakan nih momen-momen of truth-nya KAP dilakukan di Kebumen tuh, Kebumen ya, bener ya? Betul Kak Akbar. Di Kebumen tuh seperti apa? Pasang surutnya seperti apa? Kemudian penolakannya seperti apa? Terus tekniknya nanti untuk saling mendekatkan lagi supaya jadi kompak lagi itu gimana? Silakan Kak Andri. Ya, terima kasih Kak Akbar. Kayaknya kalau cerita saya nggak sekeren Kak Han atau Kak Risang atau bahkan Kak Akbar sendiri dan mungkin Kak Endang nanti ya. Karena pengalaman saya nggak sebanyak beliau-beliau ini. Tapi ada satu yang mungkin masih teringat sampai sekarang terkait dengan mendengarkan untuk membangun kedekatan, bukan mendengarkan yang sifatnya integratif. Tadi pagi emang saya nanya ke Pak Risang sih, gimana sih Pak, biar kita itu mendengarkan untuk membangun kedekatan, sehingga nanti kita bisa terjalin connecting, dan akhirnya konten kita bisa masuk. Karena selama ini yang terjadi kan, pengalaman saya pribadi ya Kak, saya tidak tahu dengan teman-teman, ketika saya di ruang konsultasi, yang terjadi adalah saya mendengarkan untuk menggali informasi, sehingga nanti saya berharap kontennya bisa masuk di situ. Nah, jadi ini cerita pengalaman kami di Puskesmas Kebumen 3 waktu ada pandemi COVID tahun 2020. Kebetulan di kabupaten kami pertama kali COVID itu bulan Maret, kalau saya nggak salah tanggalnya tanggal 20 Maret 2020. Nah, karena masih baru awal-awal banget, yang namanya COVID itu kan ditakutin semua orang, sehingga terjadi penolakan di mana-mana. Ada satu rumah sakit, ada satu apotik yang bosnya ini meninggal karena COVID. Dan berdampak pada semua anak buahnya ini di lockdown, semuanya di lockdown. Dan ternyata nggak cuma di lockdown, mereka dikucilkan, ada yang keluarganya juga dikucilkan, ada yang saudara jauhnya dari karyawan ini bahkan dikeluarkan dari pekerjaannya karena dianggap kamu tuh udah saudaranya orang yang berhubungan dengan COVID. Nah, di wilayah kerja saya, di wilayah kerja kami di Puskesmas Kebumen 3, ada satu karyawan dari apotek tersebut yang dikucilkan oleh warga sekitar. Sebenarnya sih nggak dikucil-kucilkan banget, cuman karena dia ngerasa saya dikucilkan nih sama warga. Nah, kami berusaha untuk mendekati mereka. Tapi karena dari awal dia stigmanya udah aku dikucilin, aku tuh nggak diterima. Ini orang puskesmas datang ke sini paling mau resek nih, kayak gitu kan. Kita nggak dibukain pintu. Jadi kayak yang saya mandi dulu, nanti saya ini kotor, nanti jenengan semua ini jenengan itu teman-teman ya, maksudnya kalau bahasa Kebumen itu jenengan anda gitulah bahasa Indonesianya. Nanti jenengan semua kena COVID, ketularan saya mau mandi dulu. Kita tungguin dia mandi. Nah, ternyata setelah dia selesai mandi, belum sempat kita ngobrol, ada tetangganya yang datang, ketemulah sama suami dan anaknya si dulu sebutannya apa ya, orang yang berhubungan dengan orang COVID, saya lupa, datang, terus terjadilah perkelahian di antara mereka. Jadi udah tersulut emosi, pukul-pukulan, baku hantam, sampai akhirnya dibawa ke balai kelurahan untuk disidang, ada polisi segala.
Nah, di situ dia keluarga itu sudah tidak menerima arahan dan lain sebagainya karena dia sudah menganggap saya udah dikucilkan. Nah, yang saya lakukan, yang teman-teman kami lakukan di sini adalah kita membangun kedekatan. Jadi saya simpan nomor HP-nya, saya lihat status-statusnya setiap hari, saya mencoba berkomentar dengan status-statusnya. Saya coba ngobrol dengan dia, ketemulah di satu simpul bahwa ternyata kakak iparnya itu teman main saya waktu kecil. Jauh banget ya. Tapi ternyata kita ketemu simpul di situ. Setelah kita ketemu simpul di situ, baru sedikit demi sedikit kita masuk tentang COVID, terus kemudian meluruskan persepsinya. Bahkan terakhir dia ikut mendukung, mempromosikan edukasi-edukasi yang diberikan oleh Puskesmas. Dan waktu kami membuat channel YouTube Klik Paijah, dia sempat bikin pernyataan, hari ini statusku isinya akan mempromosikan edukasi Puskesmas Bumen 3. Nah, ini mungkin tidak sekeren Pak Han ya, tapi bagi saya ini moment of truth yang paling berkesan karena waktu itu COVID itu benar-benar horrible banget ya Kak Akbar, dan ini momen pertama kali ada COVID di tempat kami, terus ada kekerasan. Pada akhirnya sampai sekarang kami masih menjalin hubungan dengan beliau, saling support, dan beliau saling cerita, saling ngobrol. Kalau ada masalah dengan kesehatan, beliau WA kami terlebih dahulu untuk nanya. Mungkin itu aja Kak pengalaman dari saya. Kalau untuk pengalaman kelompok, saya rasa teman-teman di sini udah lebih banyak ya. Kita masuk dengan cara yang kalau di anak-anak sekolah ya tentu kita masuk bagaimana kebutuhan anak-anak sekolah. Nah ini benar Kak. Ini salah satu cara kami untuk masuk ke anak sekolah. Jadi biar mendapat perhatian anak-anak sekolah, kami bikin kayak kita waktu itu mau ngajarin cuci tangan nih PHBS. Jadi kita bikin kayak Ibu Kuman berperan jadi Ibu Kuman, terus ada Upin Ipin dan sebagainya. Kita masuk ke dongeng, kita masuk ke cerita. Di situ setelah itu kita tanya ke mereka secara langsung biar nggak kena kuman diapain. Nah, masuk mereka bisa menjawab sendiri. Ternyata untuk menghindari kuman harus cuci tangan. Lalu setelah itu kita kunci komitmennya, mau nggak yuk cuci tangan setiap habis ini. Alhamdulillah sih jawabannya mau, dan mudah-mudahan mau ya karena kami nggak standby di sekolah. Kurang lebih seperti itu Kak Akbar untuk pengalaman dari Puskesmas Bumen 3. Mungkin nanti akan dilengkapi lebih banyak lagi, lebih keren lagi dengan Bu Endang dari Wonogiri. Monggo Kak Akbar. Wah, keren banget nih Kak Andri ceritanya dari orang yang istilahnya apa ya, keras kepala, akhirnya mensupport kegiatan Puskesmas. Akhirnya jadi ya Kak Andri sendiri merasa kayak, ya saya bisa membayangkan perasaan Kak Andri saat itu, pasti bangga banget, merasa wah saya udah kena nih, maksudnya hatinya udah jadi dapet. Itu keren sekali nih Kak Andri. Kita mungkin bisa beri tepuk super ya kalau buat Kak Andri ya. Tapi di layar masing-masing tepuk super. Super. Oke, keren nih Kak Andri. Tadi sudah kita dengarkan dari Kak Han, Kak Andri dengan beberapa model role cerita yang berbeda. Yang kalau Kak Han tadi terkait dengan proses polio, terus kalau Kak Andri menceritakan pada waktu pertama kali adanya COVID. Memang COVID pertama kali itu membuat masyarakat semua panik dan mendapatkan stigma bahwa kalau Anda kena COVID itu hampir sama Anda kena HIV/AIDS dan sebagainya, gitu. Jadi dapat stigma negatif. Tapi lama-kelamaan kita berhasil mengedukasi masyarakat. Dan Kak Andri sendiri tadi sudah menyampaikan bahwa dia berhasil menarik simpul buat keluarga itu. Selanjutnya kita ke Kak Endang. Kak Endang, jilbab ungunya keren nih, kelihatan dari sini Kak, walaupun saya di luar silau, tapi kelihatan Kak Endang menggunakan jilbab ungu. Silakan Kak Endang dari Puskesmas Wonogiri 2, betul ya? Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Terima kasih kepada Kak Handoko tadi, Pak Kaisang, Mbak Andri, sama siapa ini tadi ya?
Suaranya denger nggak ya? Aman, aman, Oh, aman Kak Endang. nggih. Mungkin beliau-beliau semua, saya yakin teman-teman di sini sudah berpengalaman tentang KAP, sudah menjalankan, tapi kemarin kebetulan belum ada 1 minggu ya saya di pelatihan ikut KAP. Terima kasih sekali bisa mendapatkan pelatihan yang menjadi istilahnya pengalaman bagi saya itu sebenarnya sudah banyak ya kegiatan-kegiatan di lapangan yang kita berbenturan sebenarnya itu harus dengan KAP. Mungkin pengalaman yang berkesan karena belum dapat ilmu dulu itu, saya pernah, ini pengalaman saya pada saat CPNS itu pertama kali harus mengunjungi pengelola baterai istilahnya untuk pijat itu ya. Itu ada pendataan, saya karena ilmunya masih kurang, saya yang sampai nangis. Saya nangis sampai nggak bisa bernapas saya, karena saya di ya pokoknya dikira nyari nanti pajak dan sebagainya. Itu menjadi pengalaman saya sampai sekarang. Ternyata ilmunya Pak Ristang kemarin kalau sudah menolak tinggal saja, kalau gitu tak tinggal juga. Tapi alhamdulillah lambat laun istilahnya itu karena saya masih CPNS, masih baru pada saat itu menjadi pegawai negeri di Puskesmas Wonogi 2. Mungkin pengalaman KAP kita, saya itu pernah dulu ada kader di Puskesmas yang mau berhenti, kader PKD. Ini memang pengalaman di Puskesmas kami pernah ada kader PKD yang mau berhenti. Ya, istilahnya karena nakesnya ada masalah dan menghasut untuk kader berhenti lah istilahnya. Akhirnya kita dekat istilahnya, kebetulan pimpinan, langsung dengan pimpinan kan mungkin jaraknya terlalu tidak dekat ya, langsung ingin minta berhenti. Habis itu dengan kami saya dekati, saya ajak ngobrol, kita sendirikan. Jadi memang trik sesuai teori Pak Ristang kemarin ya, kalau orang sedang marah itu kita ajak jalan, kita ajak menghindar dulu lah istilahnya. Teknik itu kita terapkan ternyata memang betul. Kita ajak keluar dari ruangan kepala pada saat itu, kita ajak ngobrol di tempat yang lain. Akhirnya kita dengarkan apa keluhan mereka, kenapa mau berhenti dan sebagainya. Alhamdulillah teknik mendengarkan di KAP itu betul, itu memang kita harus mendengarkan dulu dan baru kita memasukkan kemauan kita, istilahnya apa ya, janganlah berhenti, janganlah berhenti, misalkan kenapa harus berhenti, kita kan menjadi kader itu kan istilahnya memang meskipun pekerjaan ya, aslinya kesana hobinya mereka, istilahnya Pak. Alhamdulillah pengalaman itu menjadikan berhasil kita dengan pendekatan. Kemudian pengalaman kemarin juga kita di Prolanis itu pendekatan KAP itu kan sekarang kemarin juga baru tahu kemarin ya, kita ternyata memang harus senang-senang bermain materi. Istilahnya itu kita terapkan memang betul ya. Kemarin pada saat Prolanis itu ternyata 40 orang anggota Prolanis, ternyata yang mengenal antar teman itu cuma 4 orang maksimal. Jadi ada yang mengenal. Meskipun setiap bulan ketemu, misalkan tahu-tahu nggak ada karena sudah meninggal ternyata. Itu kejadi gitu loh. Makanya mungkin ini nanti terima kasih dengan teori KAP itu kemarin, KAP kelompok, insya Allah nanti ke depan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat itu perlu kita ajak bermain-main. Meskipun saya kemarin sempat sama teman-teman di Puskesmas, wah Mbak Endang kok kayak guru TK ngajak nyanyi delman istimewa itu kayak gitu-gitu, nyanyi kayak anak TK ya nggak apa-apa. Tapi ternyata mereka juga senang gitu loh. Kita ajak mengarahkan saling mengenal teman gitu. Masa sampai setiap bulan ketemu ternyata mereka nggak saling kenal. Ya, mungkin teknik KAP itu kita terapkan, insya Allah mungkin akan menjadikan semangat mereka di kelompok-kelompok masyarakat ke depan. Saya yakin mungkin akan lebih baik lagi. Misalkan di Posyandu nanti
dengan adanya teknik-teknik permainan, anak-anak itu nggak akan bosan ke posyandu ya. Jadi tidak hanya datang, timbang, dapat PMT pulang. Ya, tapi dengan teknik KAP ini harapannya nanti mungkin posyandu bisa berhenti, anak-anak mungkin kadernya nanti sebagian mengajak bermain anak-anak balita biar mereka tidak pada saat timbang kadang-kadang kan nangis akhirnya hasil timbangannya tidak bagus, tidak valid. Tapi dengan misalkan nanti ke depan kita terapkan KAP ini, kita dengan ada pola bermain dulu, edukasinya nanti bisa masuk. Mungkin itu saja, mungkin saya nggak banyak seperti Pak Han mungkin dan yang lain lebih banyak pengalamannya. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya untuk berbagi pengalaman kami di Puskesmas Wonosobo 2. Waktu saya kembalikan lagi, monggo. Matur nuwun Kak Endang. Waduh, keren sekali. Super sekali kayaknya pembicara kita pada siang hari ini. Tadi Kak Endang kan menjelaskan bahwasanya di Prolanis mereka sering ketemu, terus tiba-tiba begitu dikasih KAP, modal pelatihan, mereka baru mengenal nih satu sama lain. Ya, terus gimana tuh perasaan pada waktu Kak Endang menanyakan ke pesertanya ini gimana nih, bagus nggak kira-kira? Sempat Kak Endang tanyakan nggak ke peserta Prolanisnya? Ya, kebetulan kemarin kita terapkan ketuanya Prolanis setelah kita mengisi, beliaunya kan memberikan istilahnya sambutan juga, mengucapkan terima kasih dan istilahnya begini, wah iya ya kita malah ketemu setiap bulan tapi nggak tahu nama teman-teman, tahu-tahu nggak pernah masuk, tahu-tahu sudah meninggal, kayak gitu-gitu kan. Jadi istilahnya mereka ya berucap terima kasih karena diberi ada kesempatan untuk saling mengenal teman. Ternyata mereka ternyata butuh apa ya, media ternyata. Mungkin kalau langsung berkenalan mungkin malu kali, mungkin mereka kali ya nggak karena berbeda. Satu Prolanis itu kan terdiri dari beberapa desa, 6 desa di tempat kami. Jadinya mungkin yang satu desa, makanya PR kemarin kita ajak, outputnya nanti bisa tempat duduknya bisa berganti kayak begitu. Kemarin kita memberikan masukan pada Prolanis begitu. Oke, jadi awalnya nggak pernah saling sapa, setelah di KAP menjadi saling sapa dan saling kenal gitu ya Kak Endang ya. Baik, super sekali ceritanya Kak Endang. Tadi hari ini benar-benar luar biasa. Ada Kak Han, ada Kak Endang, ada Kak Andri yang sabar banget menghadapi masyarakat yang istilahnya batuk ya, keras kepala. Saya kembali ke Kak Risang nih. Kak Risang monitor masih ada kah? Masih dong, masih dong. Oke. Gimana nih mendengar cerita teman-teman dari Jawa Tengah nih? Tiga-tiganya super sekali kelihatannya ya Kak Risang ya. Oh, luar biasa. Itu banyak pengalaman-pengalaman real yang memperkaya kita ya untuk menguatkan. Ini kan sebenarnya sistem kesehatan kita bersama ya, bahwa kita misalnya harus menguatkan kader, karena kader itu kan tumpuan kita untuk melakukan edukasi gitu. Ya ternyata belum saling kenal. Sedih juga kan kalau belum saling kenal sampai udah meninggal pun belum kenal, mau ngirim doa gimana tuh? Kita nggak bisa. Ya paling nggak kan harus tahu namanya. Syukur-syukur udah tahu apa namanya hobinya. Lebih bagus sudah saling mengunjungi. Jadi kita membangun ini Mbak, connecting people. Connecting people itu kan tagline-nya si Nokia ya. Nokia yang sudah habis masanya Nokia ya. Tapi kalau dalam agama kan silaturahmi itu kan penting ya. Jadi salah satu pahala juga yang kita lakukan dan dosa kalau kita putus gitu. Nah, teman-teman di sini kalau praktek KAP kan sebenarnya kan justru membangun silaturahmi antar orang ya, itu jadi luar biasa tuh. Jadi saya senang banget nih Mas Akbar dengar cerita teman-teman ini. Nanti saya akan record untuk jadi tulisan-tulisan masuk ke modul ya, memperkaya. Terima kasih.
Oke, terima kasih buat Karisang. Saya menyampaikan pesan sedikit dari teman-teman panitia bahwasanya ikutin kegiatan pelatihan KAP di Jember ya, untuk angkatan keempat ya Pak Risang ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau lebih memperdalam lagi apa sih KAP itu yang sebenarnya seperti apa, ikutin pelatihan KAP-nya. Nanti mungkin Kak Ami bisa nge-share flyer-nya. Saya bisa dibantu mood Kak Ami. Dari bandara. Mungkin Kak Widi dari Bakel Mas Magelang bisa mohonkan terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan lagi bahwasanya cerita yang kita dapatkan dari Kak Endang, Kak Andri, teman-teman Kak Handoko, Kak Han tadi, itu adalah salah satu hasil tanda kutip dari pelatihan KAP di Jawa Tengah. Betul ya tadi Kak Endang, Kak Andri itu kayaknya peserta dari pelatihan KAP di angkatan ketiga. Nah, nanti ini ada ini pelatihan keempat di Jawa Timur, nanti insya Allah akan dilaksanakan di bulan di Jember. Di bulan Oktober nanti mungkin akan dibantu Kak Ami untuk mengingatkan lagi flyernya. Yang pasti kita akan mengingatkan bahwa hari ini adalah batas akhir untuk pendaftaran kegiatan pelatihan KAP angkatan keempat. Jadi jangan sampai teman-teman, khususnya yang di Jawa Timur nih, ini kesempatan besar, modal besar kita untuk memahami lebih dalam dan memperkuat lagi KAP. Jadi teman-teman di Jawa Timur, mungkin dari Surabaya, dari Malang, dari teman-teman dari Pulau Madura, kemudian dari Banyuwangi yang dekat dengan Jember, dari wilayah khususnya Jawa Timur, dan teman-teman seluruh Indonesia yang mau mendaftar dan mau datang ke Jember untuk mengikuti pelatihannya, kami sangat terbuka lebar. Mungkin ada tambahan dari Kak Ami? Itu sih Kak Akbar. Tanggalnya tanggal 2 sampai 6 Oktober. Oh iya, tadi saya lupa ya, saya menyebutkan bulan aja. Iya, tanggal 2 sampai 6 Oktober. Teman-teman silahkan ikut bergabung nanti di TOT KAP 4 Angkatan 4 di Jember. Itu saja sih. Barangkali ada yang ingin sharing, boleh open mic. Masih ada waktu. Ya nih, boleh. Kak Endang ini tadi kan pelatihan KAP ya? Hasil pelatihan KAP Jawa Tengah ya? Iya, Banjarnegara. Nah, gimana tuh kesan dan pesan selama pelatihan 4 hari ya? 4 hari apa 5 hari? 5 hari. Nah, boleh nih diceritakan mungkin Kak Endang atau Kak Andri, pengalaman yang bisa didapatkan selama pelatihan itu apa aja? Apakah menjenuhkan? Karena biasa ya pelatihan itu kan sepertinya kayak kita duduk, kemudian nulis, nanti pulang bikin laporan dan sebagainya. Apakah seperti itu atau gimana nih? Silakan mungkin Kak Andri dulu deh. Shock kaget nih Kak Andri ya. kaget. Oh, keren banget Kak Akbar. Pokoknya baru kali itu ngalamin pelatihan nggak pakai meja, nggak pakai nulis, isinya ketawa dari awal pelatihan sampai akhir pelatihan, makan kenyang, tidur nyaman, apalagi coba. Terus lagi tapi ilmu nyampe kan? Ilmunya nyampe banget. Ketemu suhu semuanya, connecting people banget ya, kayak Nokia Pak, connecting people. Langsung praktek nggak? Apa hanya teori langsung aja praktek. gimana? Hari pertama itu kan kita mulai jam 1 ya. Terus selesai di kelas itu 5:30. Hari kedua langsung praktek masak. Oke, keren. Keren banget. Terus kalau biasanya ikut pelatihan lain kan, di sini kita mau apa? Bersenang-senang, tapi ujungnya ada pretest, ada postes ya. Kalau ini nggak ada pretest, nggak ada postes, keren dah. Itu yang bahagia banget. Yang Jawa Timur harus ikut.
Nah, tuh, betul. Gimana nih Kak Endang nih dari Puskesmas Wonogiri? Pengalaman apa yang bisa didapatkan pada waktu pelatihan KAP kemudian diterapkan di Puskesmas? Terutama kan teman-teman Puskesmas ini adalah lini terdepan dari kesehatan ya. Dia temannya kader, kemudian lintas sektor iya. Pokoknya teman-teman Puskesmas deh. Kalau dinas tuh ngomong Puskesmas segera ini ya gitu. Pengalaman apa yang didapatkan dari KAP ini? Pokoknya Silakan Kak. iya, super sekali pokoknya ya. Apa yang dikatakan Mbak Andri tadi betul sekali. Ini saya nambahkan di luar tadi itu betul sekali. Saya cuma ingin nambahkan kebetulan mungkin kebanyakan teman-teman Puskesmas itu mungkin juga ada pekerjaan sampiran. Selain mungkin kalau saya kan promkes ya, pekerjaan sampiran saya itu kan bendahara lah ini yang saya itu sampai saya belum menyampaikan betul ke forum rapat Puskesmas ya, dalam arti saya ingin memperbaiki diri saya sendiri, istilahnya ini PR buat saya selama ini kan komunikasi saya istilahnya mungkin kurang pas dalam arti misalkan menagih laporan, karena saya kebetulan juga PJUKM maupun bendahara POK ya, hari ini harus selesai, kenyataannya nggak selesai gitu loh. Makanya ini lewat mau saya terapkan model KAP, mau saya kembalikan ke mereka, mau kapan misalkan kayak gitu, itu mau saya terapkan di sisi versi bendahara ini gimana ya, KAP ini mulai dari trik-trik kayak gitu. Ya, ini Ya, insya jadi Allah keren lah. banget. Jadi Ke nggak ada anak ruginya juga. ya ikut KAP ini Oh, ya. nggak Jadi ada saya sama sampaikan sekali. sekali lagi buat teman-teman yang di Jawa Timur, khususnya yang kesempatan besar, bayangin aja Pak Risang akan datang ke Jawa Timur, ke Jember khususnya, untuk melakukan pelatihan KAP angkatan keempat. Jadi buat teman-teman di Jawa Rugi kalau Timur, nggak teman-teman yang ikut ada di rugi dia. Surabaya, betul, rugi banget. Baik, itu tadi dari sisi pelatihan. Kita kembali lagi ke topik utama terkait dengan materi kita atau topik kita pada siang hari ini. Mungkin teman-teman dari daerah lain atau wilayah lain yang ingin bertanya kepada pelaksana ya, kan kayak Kak Endang, Kak Han, kemudian Kak Andri itu adalah pelaksana di lapangan tuh bisa loh ditanyakan, silakan langsung open mic, sebutkan namanya siapa, dari mana, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Monggo. Izin Pak Mas Risa, Mas Chandra. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bu Binti. Iya. Salam kenal. Nggih, Bu Binti. Nggih. Silakan Bu Binti. Nggih, Mas Chandra, mohon izin Pak Risang. Assalamualaikum. Saya Akbar, Bu. Oh iya. Saya ingat Mbak Chandra. Iya, kalau Bu Iya. Chandra ibu saya, kepala saya. Nggih, Bu Binti. Sorry, Pak Akbar. Oke, Mbak Endang, salam kenal. Pak Han, salam kenal. Saya Bu Binti dari Bangkalan. Nyuwun sewu, kami ingin sharing-sharing pengalaman terkait dengan KAP yang telah kita lakukan, yang kita jalanin selama ini. Saya angkatan kedua. Kebetulan saya angkatan kedua setelah Pak Akbar ya, dari Jawa Timur, Bangkalan. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita serap, ternyata memang apa namanya itu yang pernah kita lakukan itu ternyata sangat-sangat apa namanya itu ya itu kurang kita pahamin setelah kita mengikuti KAP. Oh iya, ternyata memang sangat-sangat simpel dan santai untuk bisa mengajak dan mengedukasi masyarakat. Kami di Kota Bangkalan, di Kabupaten Bangkalan khususnya, untuk kami sendiri, kami bergerak di dalam organisasi, Pak Akbar. Organisasi kami adalah organisasi muslimat, pemberdayaan perempuan, dan juga kader PKK yang ada di Kabupaten Bangkalan. Kebetulan kami sudah kemutasi ke Pendukcapil. Dulu kami ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. 2 tahun yang lalu kami ada di
Dispenduk Capil, tetapi kami tidak mengurangi atensi kami untuk bergerak di dalam pemberdayaan perempuan. Hal-hal yang kami lakukan dalam hal kita, satu adalah penurunan angka stunting. Betul katanya Bu yang dari mana itu Jawa Tengah ya, yang kemarin bercerita tentang COVID, ternyata sama juga. Di Bangkalan pun juga COVID adalah bukan merupakan penyakit, tetapi adalah merupakan kutukan. Jadi sangat-sangat dijauhi kalau di Kabupaten Bangkalan. Dan kami edukasinya ataupun sosialisasi untuk bisa menyatukan masyarakat sangat amat sulit, karena pada saat kami Bangkalan pernah menjadi COVID terbesar, Pak Akbar. Mungkin Pak Akbar juga pernah ikut ya. Halo Pak Akbar. Iya Bu Binti. Silakan Pak Akbar dilanjut. juga. Iya, saya juga mendengar berita itu sih Bu Binti. Ya, nah itu kami sangat berat sekali dalam hal mengedukasi, mensosialisasi, karena semua orang itu tidak bisa untuk distancingkan. Sampai kami di celurit, meja, kursi itu bertebaran, itu untuk COVID. Kemudian satu, Pak Akbar, mungkin karena kita dekat ya Pak Akbar ya, kota Surabaya dan kota, sampai kita mendatangkan teman-teman yang dari Surabaya, di daerah Surabaya. Saya ingat kejadian itu, saya ingat. Ingat itu di Bangkalan. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah pada saat ini kami sudah menyatu dengan masyarakat dengan berbagai cara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah stunting. Bangkalan merupakan apa namanya itu, stunting terbesar se-Indonesia. Karena dan tahun ini stunting adalah turun di Kabupaten Bangkalan sebesar 14%, alhamdulillah. Itu merupakan gerak apa namanya, jerih payah dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kami sebenarnya. Nah, apa yang kami lakukan, ternyata Pak Akbar dan juga teman-teman semua yang ada di forum Kemisan ini, pola asuh dan pola makan yang ada di Kabupaten Bangkalan itu ternyata berbeda. Nah, pola makan lebih banyak kita memberikan makan ke peliharaannya daripada kita memberikan makan ke anaknya. Itu pola asuhnya. Banyak di desa-desa yang begitu. Kemudian kami memberikan suatu edukasi yang namanya pos gizi, Pak Akbar. Dengan cara pengetahuan ibu, kemudian apa namanya, pembelajaran dan sebagainya. Nah, karena terbentuknya pos gizi inilah ada gerakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk melestarikan yang namanya Go Pangan Lokal. Bu Ami, mungkin kami sudah WA ke jenengan. Nah, itulah gerak-gerakan kami yang namanya Go Pangan Lokal, yaitu gerakan untuk melestarikan pangan lokal yang ada di kecamatan-kecamatan ataupun desa setempat. Nah, itu adalah gerakan atau gagasan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Awalnya kami ditolak. Untuk apa kita memberikan makan kepada anak? Orang apa namanya, perut kita sendiri aja masih kurang. Nah, gitu ya. Jadi, tetapi ternyata potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bangkalan itu sangat besar untuk kita gunakan pangan lokal, karena ikan dan sebagainya itu adalah modal besar kita untuk pencegahan stunting. Itu jadi sampai sekarang kita punya gerakan yang namanya Go Pangan Lokal. Yang ketiga, pengalaman kami adalah imunisasi bias. Nah, sampai sekarang Pak Akbar, sangat amat sekali kita itu ada di posisi yang terendah. Bagaimana gerakan kita? Ternyata Pak Akbar, kami berkoordinasi dengan lintas sektor. Sesuatu atau teknik-teknik kita ini sudah kita terapkan, baik kita komunikasi dengan kader, baik kita memberikan sosialisasi tentang imunisasi, apapun untuk kader, nakes dan sebagainya, sudah semua kita berikan. Tetapi kenapa kok masih sangat amat rendah sekali ataupun diterima? Ternyata hubungan kita dengan stakeholder kita yang tidak ada. Gitu. Kita mengadakan rapat
pada saat itu memang kami, kebetulan saya dekat dengan Ibu Ketua, kami bisikin Ibu Ketua itu. Kami bisikin, kami komunikasi secara intern, kami senggol dengan nonverbal, kami gelitik. Ternyata memang stakeholder yang ada di Kabupaten Bangkalan itu belum mengerti tentang apa sih sebenarnya bias tersebut. Sehingga suntikannya ataupun tancepannya itu hanya kami-kami yang ada di bawah. Sehingga tidak menjadikan suatu booming apa itu bias. Kemudian mungkin juga ada sudah saya kirimkan ke Mbak Ami, mungkin kami rapat koordinasi juga dengan tim yang ada di kecamatan, tim yang ada di desa, dan itu mungkin dari teman-teman puskesmas dan sebagainya yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur itu belum pernah menyenggol secara ini kepada PMD. Nah, PMD itu ternyata wajib disenggol, wajib diberikan masukan, komunikasi, wajib kita rangkul di PMD itu. Apapun kalau kita sudah merangkul Kabupaten PMD, ternyata kami dalam waktu 2 bulan, Pak Akbar, imunisasi saya untuk bias itu di angka bukan angka 38 lagi, tetapi di angka kalau tidak salah adalah 17 ataupun 22. Ya, itu berkat kami koordinasi dengan stakeholder yang ada di kabupaten. Yang ada di kabupaten, Mas Akbar, Mbak Ami, dan juga Pak Risang. Kami memang mengikat yang ada di kabupaten sebagai apa namanya itu, hubungan kami, untuk kemesraan kami ada di adalah kabupaten untuk bisa meneruskan kepanjangan tangan di kecamatan karena mereka sudah mempunyai poksi masing-masing yang ada di desa maupun kecamatan. Itu adalah sharing kita. Dan maaf sekali untuk organisasi muslimat, kami juga ingin minta petunjuk sebenarnya dengan Pak Risang dan sebagai teman-teman. Kok di Bangkalan itu susah sekali masuk untuk di muslimat dalam rangka tidak hanya kita bias, tidak hanya imunisasi ataupun apapun. Kalau kita masuk di muslimat, memang kita jalannya terteteh-teteh, Mbak Ami. Terteteh-teteh bahasa Indonesia apa ya, Mbak Ami? Kok saya bingung. Tertatih-tatih, ya betul, tertatih-tatih. Ini yang bisa kami sharingkan dan pohon juga masukan sebagai bahan saya untuk bisa sampai sekarang kami memang belum bisa ke muslimat karena apa? Beliaunya di kami masih ada kendala kesehatan dan sebagainya. Ini yang bisa kami sharingkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Binti. Bu Binti sudah nggak di Dinkes ya, makanya nggak pernah kelihatan. Sekarang kelihatan Pak Akbar. Salam sama Bu Chandra. Iya. Oke, terima kasih Bu Binti. Mungkin nanti pengalaman berikutnya kita bisa ajak Bu Binti untuk share-share pengalaman. Baik, kita kembali ke Kak Risang. Mungkin closing statement untuk kegiatan Forum Kemisan pada siang hari ini. Monggo Kak Risang. Wah, kalau closing statement kesannya jadi kayak ini ya, Pak keynote speaker. Padahal bukan. Keynote speaker Ini ya, aja tuh. Pak Menteri tadi yang Pak kemarin Pahan, buka Bu acara. Endang. Iya. Kalau saya sih, kita banyak belajar dari Pahan, Bu Endang, Bu Andri ya hari ini. Terima kasih banyak. Moga-moga berikut-berikutnya kita bisa belajar lagi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Risang, terima kasih tadi Kak Han, Kak Andri, Kak Endang sudah sharing momennya, terutama Kak Risang menambah ilmu kita di siang hari ini. Ketambahan lagi tadi cerita dari Bu Binti dari Bangkalan. Terima kasih buat teman-teman pada siang hari ini sudah ikut dalam Forum Kemisan. Semoga setelah pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kita semua pada saat kita melaksanakan kegiatan di lapangan. Saya akhiri kegiatan Forum Kemisan di
episode kali ini. Kita akan bertemu di episode selanjutnya di hari Kamis yang mendatang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar, mohon undur diri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Risang. Terima Pak kasih. Cep, terima kasih. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Anis. Dengan senang hati, Bu Desi. Ini sekarang berulang. Izin di close ya Bapak dan Ibu.